Salam Bapak Ibu sama saudara, sahabat sekalian yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya, kebaikan, dan kebenaran. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita semua masih dalam suasana gembira, suasana sukacita atas terpilihnya Paus Leo ke-14. Habemus Papam. Kita sudah mempunyai Paus baru, Paus Leo ke-14, sejak hari Kamis 8 Mei 2025 pukul 18.07 waktu Vatikan. Tidak banyak orang yang mengenal Paus Leo ke-14. Bahkan tidak termasuk nama yang populer disebutkan oleh media-media yang bakal menjadi paus. Kita tentu sedang menyaksikan sejarah terungkap dengan sangat luar biasa. Karya Roh Kudus memang luar biasa. Roh Kudus melalui para kardinal telah memilih pribadi yang sederhana dan kehadirannya tentu pas, tentu relevan di zaman ini untuk meneruskan karya besar yang telah dirintis oleh mendiang Paus Fransiskus. Babak baru dalam kehidupan gereja dimulai dengan terpilihnya Paus Leo ke-14. Pada saat kita merenungkan peristiwa iman ini, terpilihnya Paus Leo ke-14, kita memiliki rasa ingin tahu, kita memiliki harapan, tapi sekaligus yang terpenting, kita mempunyai doa untuk suksesnya karya kepausan Paus Leo ke-14. Siapakah pria yang dipilih untuk memimpin lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia ini? Mengapa dia yang terpilih? Karena itu sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin mengangkat 10 fakta tentang Paus Leo ke-14 yang kiranya perlu kita ketahui dan yang lebih penting menginspirasi kita dalam menghidupi iman kita, menghidupi panggilan kita setiap hari. Ke-10 fakta terpenting tentang Paus Leo ke-14 itu adalah sebagai berikut. Pertama, Paus Leo ke-14 memiliki hati untuk orang miskin. Paus Leo ke-14 telah menghabiskan sebagian besar masa imamatnya di beberapa tempat yang paling terlupakan di dunia, daerah kumuh, zona perang, dan kem-kem pengungsi. Dia tidak hanya berkhotbah tentang orang-orang miskin, orang-orang kecil, tetapi dia berjalan bersama mereka, dia berdoa bersama mereka. Pesona hidup yang kedua yang dimiliki Paus Leo ke-14 adalah dia memiliki awal yang sederhana. Dia lahir di desa yang tenang, hidupnya dimulai dengan kesederhanaan. Keluarganya tidak kaya, tetapi mereka kaya akan iman. Ia sering berkata, nenek sayalah yang pertama kali mengajari saya cara berbicara dengan Tuhan. Pesona hidup yang ketiga yang dimiliki Paus Leo ke-14 adalah dia seorang poliglot. Paus ini fasih berbicara dalam 7 bahasa. Dan bukan hanya untuk pamer. Ia menggunakan bahasa itu untuk mendobrak batasan dan membuat orang merasa diperhatikan dari manapun mereka berasal. Pesona hidup yang keempat yang dimiliki oleh Paus Leo ke-14
adalah suara yang berani di masa krisis. Selama pemberontakan hebat di negara asalnya, ia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi orang-orang yang teraniaya di dalam gereja parokinya. Ia tidak takut untuk berdiri di tengah api demi kebenaran. Ia juga tidak takut untuk membela imannya. Pesona hidup yang kelima yang dimiliki oleh Paus Leo ke-14. Dia bukan penggemar kemewahan. Sama seperti Paus Fransiskus, jangan harapkan cincin emas dan pintu masuk yang megah. Leo ke-14 lebih suka sandal usang daripada sepatu mengkilap. Dan bahkan dia pernah memberikan salib episkopalnya sendiri kepada seorang gelandangan. Pesona hidup ke-6 yang dimiliki Paus Leo ke-14 adalah dia sangat berkesan dengan Maria. Pengabdiannya kepada Bunda Maria sangat mencolok. Ia memulai setiap hari dengan berdoa rosario dan mengakhirinya di hadapan gambar Maria yang dibawanya sejak seminari. Pesona hidup ke-7 yang dimiliki Paus Leo ke-14 adalah dia seorang pembela kaum muda. Ia percaya gereja tidak bisa hanya berbicara kepada kaum muda, tetapi harus mendengarkan kaum muda. Ia pernah mengadakan acara berjaga semalam hanya untuk menjawab pertanyaan dari sekelompok mahasiswa. Pesona hidup ke-8 yang dimiliki Paus Leo ke-14 adalah ia menulis dengan hatinya. Sebelum menjadi paus, ia menerbitkan refleksi spiritual dengan nama pena. Kata-katanya mentah, penuh rahmat, dan sangat manusiawi. Kata-kata yang keluar dari mulutnya dan tertulis dengan rapi sangat menyentuh hati. Pesona hidup yang ke-9 yang dimiliki Paus Leo ke-14 adalah ia teguh namun lembut. Ia dikenal karena otoritasnya yang tenang. Ketika ia berbicara, orang-orang mendengarkan, bukan karena ia berteriak, tetapi karena ia menyampaikan kebenaran dengan kerendahan hati dan dengan kelembutan hati. Terakhir, pesona hidup ke-10 yang dimiliki Paus Leo ke-14 adalah ia mengambil nama Leo karena suatu alasan. Ia memilih Leo untuk menghormati Santo Leo Agung yang membela kebenaran dengan berani dan membangun jembatan di masa perpecahan. Dan kita semua berpikir bahwa ini adalah sinyal yang jelas tentang seperti apa kepausan baru yang diemban Paus Leo ke-14. Sama saudara terkasih, kita sungguh percaya bahwa kita sedang memasuki masa yang penuh kuasa di gereja. Berdoalah untuk Paus Leo ke-14. Semoga Roh Kudus membimbing Paus Leo ke-14 saat ia menggembalakan kita untuk melewati badai dan menuju perairan iman yang lebih dalam. Selamat datang Paus Leo ke-14. Selamat datang Bapa Suci. Selamat mengabdi sebagai Servus Servorum Dei, hamba dari segala hamba Allah, untuk Bapa Suci Paus Leo ke-14. Bunda Maria menemani dan mendoakan Bapa Suci Paus Leo ke-14, dan Tuhan Yesus Sang Gembala yang Agung memberkati karya kepausan Bapa Suci Paus Leo ke-14. Amin.